Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh siswa-siswi SMK Manbaul Huda, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan, kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Kali ini saya, Dik Abdul Fauji, akan membahas tentang media pembelajaran yaitu Google Classroom. Sebelumnya pasti teman-teman sudah menggunakan Google Classroom di mapel-mapel guru yang lain. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti di kelas 10, yaitu ada komputer dan jaringan dasar, kebetulan sama saya, terus administrasi sistem jaringan di kelas 11 dan kelas 12. Lanjut ke pembahasan. Sejak pandemi corona COVID-19 melanda dan nyaris melumpuhkan semua negara dan kegiatan sosial serta aktivitas ekonominya, tidak terkecuali di Indonesia. Saat ini negara kita sedang memberlakukan peringatan dan pelarangan untuk keluar, bekerja maupun bersekolah, sehingga memunculkan banyak istilah seperti work from home atau belajar dari rumah. Meskipun begitu, siswa juga harus tetap belajar walau melalui cara online. Para guru dan dosen dituntut menjadi kreatif untuk tetap meraih dan mengajar siswa-siswa mereka. Cara mengajar yang paling aman untuk saat ini adalah tentunya melalui aplikasi seperti Google Classroom. Jika Anda seorang siswa atau seorang guru yang masih mencari platform untuk saling belajar dan berkomunikasi, mari kita simak, pelajari, dan mengenal apa itu Google Classroom. Nah, apa itu Google Classroom? Google Classroom atau ruang kelas Google adalah suatu aplikasi pembelajaran campuran secara online yang dapat digunakan secara gratis. Pendidik, yaitu guru atau dosen, juga bisa membuat kelas mereka sendiri dan memberikan kode kelas tersebut atau mengundang para siswanya. Google Classroom ini diperuntukkan untuk membantu semua ruang lingkup pendidik yang membantu siswa untuk menemukan atau mengatasi kesulitan pembelajaran, membagikan pelajaran, dan membuat tugas tanpa harus hadir ke kelas. Tujuan dari Google Classroom adalah untuk merampingkan proses berbagi file antara guru dan siswa. Google Classroom menggabungkan Google Drive untuk pembuatan dan distribusi penugasan, Google Doc, Google Sheet, Google Slide untuk penulisan, Google Mail atau Gmail untuk komunikasi, dan Google Calendar untuk penjadwalan. Siswa dapat diundang untuk bergabung dengan kelas melalui kode pribadi atau secara otomatis diimport dari domain sekolah. Kemudian ada fungsi dari Google Classroom, fungsi dan keunggulan dari Google Classroom. Yang pertama, proses setting pembuatan kelas yang cepat dan nyaman. Proses pembuatan kelas pada Google Classroom sangat cepat dan nyaman jika dibandingkan harus menginstal LMS lokal atau mendaftarkan ke provider LMS. Guru hanya tinggal mengakses aplikasi Google Classroom dan bisa memulai membagikan tugas-tugas bahan ajar. Pengajar dapat menambahkan daftar siswa atau berbagi kode unik yang memungkinkan akses ke kelas pada Google Classroom. Interface Google Classroom lebih sederhana dan mudah untuk digunakan atau user-friendly, sehingga ideal digunakan bagi setiap pengajar dengan tingkat pengalaman e-learning yang beragam. Kemudian, hemat dan efisiensi waktu. Peserta kelas atau siswa tidak lagi harus mendownload tugas yang diberikan guru seperti di WhatsApp. Guru membuat dan mendistribusikan dokumen untuk peserta didik mereka secara online serta juga dapat menentukan peringkat, memberikan umpan balik untuk semua tugas, dan melakukan penilaian menggunakan aplikasi Google Classroom. Dengan demikian, ada potensi untuk penghematan waktu dan kedua belah pihak, baik peserta didik maupun gurunya. Semuanya dilakukan secara paperless atau bebas kertas, sehingga tidak ada waktu yang terbuang untuk mendistribusikan dokumen fisik dan peserta didik dapat menyelesaikan tugas mereka dengan cepat secara online.
sehingga lebih mudah bagi mereka untuk memenuhi deadline waktu yang diberikan dan belajar secara online dapat disesuaikan dengan jadwal sehari-hari mereka. Kemudian mampu meningkatkan kerjasama dan komunikasi. Salah satu manfaat paling penting dari menggunakan Google Classroom adalah kolaborasi online yang efisien. Guru dapat mengirimkan pemberitahuan ke peserta atau siswa untuk memulai diskusi online atau memberitahu mereka tentang kegiatan pembelajaran online tertentu. Di sisi lain, peserta didik memiliki kesempatan untuk memberikan umpan balik kepada rekan mereka dengan mengunggah postingan langsung ke dalam diskusi di Google Classroom. Mungkin untuk selanjutnya kita akan coba praktik. Kita akan praktekkan kita sebagai pendidik, kemudian sebagai siswa. Kita akan coba dulu praktek kita sebagai guru. Karena kebetulan saya menggunakan desktop atau laptop, jadi kita tampilannya akan berbeda dengan yang ada di HP. Kalau misalkan di HP kita harus mendownload dulu di Play Store yaitu Google Classroom. Bisa juga menggunakan telusur langsung di link, diketik saja. Karena Google Classroom adalah produk dari Google, jadi kita diwajibkan untuk membuat akun Google terlebih dahulu. Nah, kita cari aplikasi di titik 6 ini, kemudian cari Classroom, klik. Ini adalah tampilan awal dari Google Classroom. Karena kebetulan saya bertindak sebagai guru, jadi ini ada kelas-kelas yang sebelumnya sudah saya buat. Kita akan contohkan membuat kelas terlebih dahulu. Kita klik tanda plus, kemudian ada buat kelas. Untuk kita sebagai siswa gabung ke kelas, tapi kita akan mencontohkan sebagai pendidik, kita buat kelas. Ada logo seperti ini, kita centang, kemudian lanjut. Nama kelas wajib, misal komputer dan jaringan dasar 10. Terus mata pelajarannya kita isi boleh sama dengan nama kelas tadi, atau nama kelas juga boleh, misal kelas 10 TKJ. Terus kita create atau buat. Ini adalah tampilan dari kelas kita sebagai guru atau pendidik. Nah, bisa kita lihat ada kode kelas. Ini yang akan kita share nanti kepada siswa untuk masuk ke dalam kelas komputer dan jaringan dasar. Nah, ini ada form diskusi untuk bisa mengumumkan. Kalau misalkan ada pengumuman, ada absen juga bisa di sini, boleh. Kemudian ada tugas kelas. Nah, untuk tugas kelas kita buat di sini. Kita contohkan untuk membuat. Ada materi pernyataan, tugas kuis, gunakan kembali, terus ada topik. Kita klik tugas untuk contoh saja ya. Misal
tugas pertemuan 1, misal kita juga bisa melampirkan tugasnya di sini, klik ini, terus bisa kasih petunjuk. Nah, di kanan juga bisa ini untuk share tugasnya ke semua siswa, terus ada poin kalau misalkan betul semua 100, atau juga tidak kita nilai. Terus ada tenggat waktu. Nah, kita juga bisa atur kalau misalkan tugasnya di share hari ini, misal tanggal 30 atau tanggal 29, paling terakhir dikerjakan misal harus tanggal 31. Jamnya juga bisa diatur jam 12 malam, misal jam 23.59. Kemudian tugaskan. Tugas sudah kita share ke anggota. Nah, ini adalah tampilan dari bar anggota. Karena kita tadi belum share kode uniknya ke siswa atau ke anggota, jadi di tampilan ini belum ada anggotanya. Kemudian ada nilai. Nah, nanti kalau misalkan tugas sudah di-share ke peserta, terus peserta sudah mengisi tugas, terus sudah menyerahkan juga tugasnya, nanti akan masuk ke form nilai ini. Kita juga bisa menilai langsung dari form tugas ini. Kita lihat contoh kelas yang sudah pernah saya gunakan sebelumnya. Ini ada forum diskusi, tuh kita boleh diskusi di sini. Kalau ada pertanyaan apapun bisa dicek di sini. Ini ada tugas kelas. Nah, ini adalah tugas-tugas yang pernah saya share dulu ke anggota atau ke siswa. Nah, kemudian ada anggota. Ini adalah tampilan siswa atau anggota di Google Classroom. Kemudian ada nilai. Ya. Ini contoh tampilan nilai. Jadi kalau misalkan ada peserta atau siswa atau anggota yang sudah store nilai tugas tadi, misal tugas ASJ, nah kita juga boleh kasih nilai di sini langsung, dan akan langsung tampil di anggota. Jadi anggota juga bisa tahu langsung nilainya berapa, seperti itu. Mungkin itu untuk penjelasan Google Classroom kita sebagai guru. Selanjutnya kita akan coba bertindak sebagai siswa. Berarti saya akan menggunakan akun Gmail yang berbeda. Karena tadi Gmail yang tadi sebagai guru, sekarang Gmail sebagai siswa, akun Google sebagai siswa. Sama seperti langkah tadi, kita klik titik 6, kita cari aplikasi Classroom, kemudian kita pilih.
Nah, ini adalah tampilan awal. Karena kita akan bertindak sebagai siswa atau anggota, kita pilih tambah. Kemudian tampil seperti ini dan ada kode kelas. Kita cari kelas yang tadi, yang kelas komputer dan jaringan dasar. Kita masukkan kode kelas. Kemudian klik gabung. Bentar, kita akan coba ganti akun dulu. Nah, kita coba gabung kelas lagi. Masukkan kode yang tadi, kode kelas. Nah, ini adalah tampilan kita sebagai anggota atau siswa. Ada forum, ada tugas kelas, ada anggota. Tuh, karena tadi admin atau guru sudah share tugas, jadi ada di forum diskusi. Kita klik. Ini adalah tampilan tugas yang tadi, komentar pribadi dari gurunya. Terus kemudian ada serahkan tugas misal. Ini anggap kita sudah menyelesaikan tugas. Tuh, ini sudah diserahkan. Kita coba lihat dari tampilan guru tadi.
Nah, ini adalah gurunya, ini ada siswa. Tuh. Karena tadi si siswa sudah mengerjakan tugas, kita bisa lihat tugasnya di sini. Dan kita juga bisa kasih nilai langsung. Bisa. Nah, kita coba cek lagi di tampilan siswa. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti video ini saya akan share di YouTube. Nanti untuk absensi boleh komen di YouTube. Kemudian untuk tugasnya kalian bikin akun Google, kemudian buat aplikasi Google Classroom-nya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan saya yang salah atau kurang dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.